Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian sekarang pada hari ini? Baik, Pak. Alhamdulillah, mudah-mudahan kalian semua selalu diberi kesehatan, diberi keselamatan, dan diberi istiqomah dalam menjalankan pembelajaran pada tiap harinya. Sebelum pembelajaran dimulai, kami persilakan untuk ketua kelas untuk memimpin doa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Baiklah teman-teman, kita membaca teks Pancasila dan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Dimohon semuanya untuk berdiri. Pancasila. Pancasila. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat. Kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah
silakan untuk sekretaris kelas untuk mengabsen siswa-siswi MTS kelas 7. Della Anissa Silvia, Hadiro. Istin Eka Manggarani, Hadiro. Himaratul Firdausi, Hadiro. Konitatus Solihah. Hadiro. Lapor Pak, semuanya hadir. Ya, alhamdulillah semuanya hadir. Setelah diabsen semuanya hadir, mari kita pada pagi hari ini mempelajari tentang bab toharoh, yakni bersuci dari najis. Apa tujuannya kita mempelajari bersuci dari najis? Bab toharoh ini ialah kita mengetahui pertama dalil-dalil tentang bersuci dari najis. Yang kedua, kita dapat mengidentifikasi berbagai macam jenis-jenis najis. Yang ketiga, kita supaya bisa mengetahui tata cara kita bersuci dari najis tersebut. Baik, untuk mengingat pelajaran yang telah lalu kita pelajari, saya ingin tahu anak-anak kemarin pelajaran menerangkan tentang apa? Alat-alat bersuci. Ya, menerangkan tentang alat-alat untuk bersuci. Karena kita dalam kehidupan sehari-hari tidak lepas dari bersuci, baik itu dari bersuci dari najis maupun hadas. Pada pembelajaran kali ini kita menggunakan metode discovery learning, yakni anak-anak nanti saya bagi menjadi 3 kelompok. Nah, setelah dibagi menjadi 3 kelompok, anak-anak nanti saya suruh untuk mengamati video pembelajaran. Setelah anak-anak mengamati video pembelajaran yang saya tampilkan, anak-anak nanti saya kasih kesempatan untuk bertanya. Dari mengamati video pembelajaran tadi, hal-hal apa yang belum dimengerti. Setelah saya beri kesempatan anak-anak untuk bertanya, itu anak-anak saya kasih tugas untuk mencari informasi atau mengeksplorasi dari buku-buku yang Bapak sediakan di meja kalian. Setelah anak-anak mengeksplorasi atau mencari informasi, anak-anak melakukan asosiasi atau membuat ringkasan dari materi yang ditemukan dalam pencarian informasi tadi. Setelah anak-anak mengasosiasi, yakni membuat ringkasan, anak-anak nanti kami beri kesempatan untuk mengkomunikasikan atau melakukan presentasi dari ringkasan yang anak-anak buat tadi. Itu gambaran pembelajaran kita pada hari ini. Anak-anak saya bagi menjadi 3 kelompok, yakni ada kelompok 1, kelompok mukhafafah, kelompok 2, kelompok mutawasito, dan kelompok 3, kelompok mughaladhah. Baik, anak-anak sekarang membentuk 3 kelompok sesuai dengan yang Bapak atur tadi. Baik, sudah sesuai dengan kelompoknya masing-masing? Alhamdulillah. Baik, sekarang tugas kalian itu mengamati, ya. Sebelum mengamati, Bapak akan membagikan LKPD untuk dikerjakan setelah mengamati video pembelajaran. Sudah semua? Sekarang anak-anak silakan mengamati video pembelajaran yang sudah Bapak tampilkan, ya. Setelah itu nanti baru diisi LKPD, ya. Toharoh menurut bahasa berasal dari bahasa Arab yang berarti bersih atau suci. Sedangkan menurut istilah toharoh yaitu suatu kegiatan bersuci dari najis dan hadas sehingga seseorang diperbolehkan untuk beribadah yang dituntut atau diwajibkan bersuci seperti sholat. Yang kedua, pengertian dari najis dan hadas.
najis. Artinya kotoran atau kotor. Sedangkan menurut istilah, najis adalah suatu benda yang kotor yang mencegah sahnya ibadah yang wajib bersuci. Kalian mengamati video pembelajaran yang Bapak tampilkan tadi, barangkali di antara anak-anak ada yang belum paham tentang materi bab toharoh mengenai najis. Kami beri kesempatan untuk kelompok 1 dulu untuk bertanya. Saya Pak. Ya. Bagaimana Pak jika adik saya yang masih berusia 7 bulan mengumpul najis apa? Saudari Justin menanyakan ketika adiknya ngompol termasuk najis apa? Saya tanya dulu Mbak Justin. Adiknya itu laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Umur berapa? 7 bulan. Umur 17. Jadi ompolnya najis anak bayi laki-laki yang berumur 7 bulan itu termasuk najis apa? Siapa yang bisa? Saya Pak. Oh ya, Mbak Anita. Mbak Anita. Najis mukhafafah atau Yang keras, yang keras. najis mukhafafah atau najis ringan. Oh, termasuk najis mukhafafah atau najis ringan. Betul sekali, kami beri aplaus untuk Mbak Nita. Baik, untuk selanjutnya untuk kelompok 2, silakan kami beri kesempatan untuk bertanya yang belum dipaham. Yang keras. Saya Pak. Ya. Bagaimana Pak? Di rumah saya melihara ayam dan saya sering menginjak kotoran ayam termasuk najis apa? Ya. Mbak Dela menanyakan najis kotoran ayam karena di rumahnya memelihara ayam. Kotoran ayam itu termasuk najis apa? Nah, siapa yang bisa jawab? Saya Pak. Oh iya, kelompok 1 lagi. Coba, jawabannya apa? Jawabannya najis mutawasito bisa disebut dengan najis sedang. Betul sekali. Beri tepuk aplaus kepada Ananda ini. Selanjutnya kami beri kesempatan untuk kelompok 3 untuk menanyakan hal-hal yang belum dipahami. Saya Pak. Ya. Bagaimana Pak ketika saya bermain saya pernah dijilat anjing termasuk najis apa? Ya. Mbak Risa menanyakan bagaimana hukumnya najis dijilat anjing. Siapa yang bisa menjawab? Saya Pak. Oh ya, kelompok 2. Najis mughalladhah atau jika dibasuh 7 kali, salah satunya dibasuh dengan tanah. Beri aplaus untuk jawaban dari kelompok 2. Baik anak-anak, untuk langkah selanjutnya kalian mengeksplorasi, yakni mencari informasi dari buku-buku yang Bapak sediakan. Untuk mencari informasi mengenai tugas Bapak untuk yang kelompok 1 mukhafafah, silakan mencari informasi tentang najis mukhafafah. Yang kelompok 2 mengenai najis mutawasito berarti mencari informasi tentang najis mutawasito. Yang ketiga, kelompok ketiga yakni mengenai najis mughalladhah, silakan mencari informasi tentang najis mughalladhah. Kami persilakan perwakilan dari kelompok 1 untuk mengambil buku yang Bapak telah siapkan di meja Pak. Silakan. Ya, untuk kelompok 2 silakan. Baik, untuk kelompok 3 silakan. Silakan kalian mencari informasi dan menulis ringkasan dari informasi yang kalian temukan. Paham ya? Baik anak-anak, setelah kalian mengasosiasi melakukan pembuatan ringkasan tentang materi yang sudah Bapak berikan tugas, silakan untuk
memberikan presentasi di depan dari hasil ringkasan yang kalian sudah buat. Untuk yang pertama kami beri kesempatan untuk kelompok mukhofafah. Silakan yang mewakili dari kelompok mukhofafah untuk maju ke depan memberikan presentasi kepada teman-temannya. Najis mukhofafah adalah najis ringan, seperti contohnya air kencing bagi laki-laki yang berumur 2 tahun tidak makan apa-apa kecuali asam. Ya, demikian presentasi dari kelompok 1. Kami persilakan untuk duduk. Diberikan aplaus teman-teman. Selanjutnya kami beri kesempatan untuk kelompok mutawasito untuk memberikan presentasi dari ringkasan yang telah dibuat. Kami persilakan perwakilan dari kelompok mutawasito untuk maju ke depan. Najis mutawasito adalah najis sedang, seperti contohnya darah, nanah, miras, kotoran hewan, dan kotoran manusia. Dan cara mensucikannya ialah dibasuh sampai hilang rasa bau dan warna najis. Demikian presentasi dari kelompok 2. Berikan aplaus untuk kelompok 2. Selanjutnya kami persilakan untuk kelompok 3 untuk melakukan presentasi. Perwakilannya kami silakan maju ke depan. Najis mukhofafah adalah najis berat, seperti najisnya air dan api. Cara mensucikannya dibasuh 7 kali, salah satunya dicampur tanah. Berikan aplaus untuk kelompok 3. Silakan duduk. Baik anak-anak, untuk selanjutnya setelah kalian melakukan presentasi, Bapak mau mengevaluasi hasil pembelajaran pada hari ini. Silakan anak-anak mengerjakan LKPD yang sudah Bapak bagikan tadi. Silakan dikerjakan. Setelah selesai, silakan dikumpulkan ke depan. Paham ya? Ya, silakan dikerjakan. Nah, apakah sudah selesai mengerjakan soalnya? Sudah. Ya, alhamdulillah. Silakan anak-anak mengumpulkan ke depan perwakilan dari kelompok untuk mengumpulkan hasil pekerjaan dari teman-temannya. Silakan untuk mengumpulkan perwakilan dari kelompoknya masing-masing. Ya, ditaruh di depan. Ya, silakan duduk. Akan Bapak beri nilai. Nanti akan Bapak kasih reward atau hadiah. Baik anak-anak, pembelajaran kita pada hari ini alhamdulillah telah selesai. Untuk itu, mari kita simpulkan pelajaran pada hari ini mengenai bab apa. Silakan, siapa yang bisa menyimpulkan dari pembelajaran kita hari ini tentang bab najis? Ya, silakan. Najis ialah kotoran yang menempel di badan, pakaian atau tempat ibadah, sehingga menyebabkan ibadah tidak sah. Dan najis di sini tidak membatalkan wudu. Macam-macam najis dibagi menjadi 3, yaitu najis mukhofafah, artinya najis yang ringan. 2, najis mutawasito, artinya najis yang sedang. 3, najis mughalladhah, artinya najis yang berat. Perbedaan antara hadas dan najis. Hadas adalah hukum atau keadaan, sementara najis adalah zat atau bendanya. Hadas membatalkan wudu, sementara najis tidak membatalkan wudu. Baiklah anak-anak, setelah kita mendengarkan kesimpulan dari teman kalian tadi, maka kita
kita pembelajaran pada hari ini telah selesai. Tapi sebelumnya saya ingin bertanya kepada anak-anak, bagaimana pembelajaran pada hari ini, menyenangkan atau tidak? Menyenangkan. Baik anak-anak, untuk pembelajaran besok, Bapak akan memberikan tugas, yakni anak-anak untuk mencari informasi tentang bab bersuci dari hadas. Silakan mencari di buku atau melalui internet, terserah kalian. Buat ringkasan, setelah itu besok ketika pembelajaran Bapak dikumpulkan. Jadi untuk pelajaran selanjutnya yakni mengenai bab bersuci dari hadas. Paham ya? Paham. Sebelum kalian nanti pulang, Bapak mengingatkan untuk jaga sholat 5 waktu. Jangan sampai ditinggalkan. Biar apa? Biar kalian menjadi anak yang soleh dan solih. Yang kedua, jangan banyak bergadang atau main HP atau main game-gamean. Sehingga pada waktu pembelajaran besok, anak-anak tidak mengantuk, anak-anak tidak semangat, sehingga pembelajaran tidak bisa berjalan dengan baik. Paham anak-anak ya? Paham. Baik, sebelum pelajaran ini kita akhiri, kami persilakan untuk ketua kelas memimpin doa selesai belajar. Pada ketua kelas kami persilakan untuk memimpin doa. Persiapan. Berdoa mulai. Mari anak-anak kita akhiri pembelajaran kita pada hari ini dengan ucapan hamdalah secara bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.